Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum Data Mining tentang Perceptron dan Ensemble Classification. Jadi tugasnya di sini adalah yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Kemudian untuk masing-masing datasetnya kita gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 serta tuliskan akurasinya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer dan gunakan perbandingan test size 0,3, masing-masing gunakan perbandingan NS Mators 100, 200, dan 300, serta tuliskan akurasinya. Langsung aja ke codingannya. Jadi sebelum mengerjakan soal di sini kita siapkan dulu library-nya. Kita import NumPy dan Pandas, kemudian from sekalian import datasets untuk mendapatkan datanya. Dari scalaran preprocessing, import standard scalar untuk melakukan standarisasi, kemudian import perceptron dari linear model, dan di sini ada import train test split untuk melakukan training. Lalu ada import accuracy score untuk menghitung akurasinya, dan yang terakhir from scalaran ensemble import bagging classifier. Selanjutnya kita load dulu dataset wine. Jadi yang pertama kita kerjakan di sini adalah dataset wine. Di sini ada variabel wine, dataset load wine untuk load datanya, kemudian kita tampilkan datanya. Jadi ini ada 12 kolom, 4 rows untuk dataset wine. Selanjutnya kita melakukan train test. Jadi melakukan training dengan mengambil data import dan data targetnya. Untuk yang variabel x, wine.data ini merupakan data import. Kemudian untuk yang variabel y sama dengan wine.target ini untuk data targetnya. Kemudian kita train test x train 1, x test 1, y train 1, y test 1, train test split. Di sini kita lakukan train test split dengan test size-nya yang pertama adalah 0,2. Untuk x train 2, x test 2, y train 2, dan y test 2 ini pakai train test split dengan test size 0,3. Kemudian yang ketiga untuk x train 3, x test 3, y train 3, dan y test 3 kita melakukan train test split x, y dengan test size 0,4. Jadi ini sudah sesuai sama perintah di soal, di mana kita diminta untuk melakukan klasifikasi, kemudian perbandingannya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Selanjutnya kita melakukan standar scalar untuk standarisasi. Jadi di sini ada variabel SC sama dengan standarisasi scalar untuk menghitung standar scalarnya. Selanjutnya di sini kita lakukan fit dan transform pada x train 1. Hasil transformnya pada x train 1 ini disimpan pada variabel x underscore train 1 underscore std untuk yang udah distandarisasi. Kemudian untuk yang x test 1 juga sama, dilakukan transform dan disimpan dalam variabel x underscore test 1 underscore std. Kemudian yang kedua untuk x train 2 kita melakukan fit dan transform juga, dan hasil transformnya untuk x train 2 ini ada di variabel x train 2 underscore std. Kemudian untuk yang variabel yang udah distandarisasi dari x underscore test 2 ini juga hasil dari kita lakukan transform pada x test 2. Selanjutnya untuk yang
ketiga juga untuk yang X-train 3 juga sama, kita lakukan fit dan transform. Masing-masing ditampung dalam variabel X-train 3 underscore std dan X-test 3 underscore std. Langkah selanjutnya adalah melakukan perceptron. Jadi perceptron di sini kita lakukan dengan yang pertama membuat variabel PCT sama dengan perceptron, terus kita masukkan parameternya eta 0 sama dengan 0,1, kemudian random state-nya adalah 0. Dan untuk PCT fit, kita masukkan X-train 1 underscore std, Y-train 1. Jadi di sini kita lakukan fit pada X-train 1 underscore std dari hasil yang udah distandarisasi tadi. Terus untuk prediksinya, di sini ada di variabel Y-pred 1. Terus kita tampilkan untuk hasil yang perbandingan pakai perbandingan 0,2 tadi, akurasi skornya dengan format 2 angka di belakang koma, dan akurasi skor dari X-test 1, Y-pred 1. Kemudian untuk yang X underscore train 2 underscore std, Y underscore train 2, ini kita lakukan prediksi juga untuk yang X underscore test 2 underscore std disimpan pada variabel Y-pred 2, terus kita tampilkan dengan format yang sama seperti tadi, dan untuk yang X-train 3 ini juga sama. Jadi masing-masing akan ditampilkan hasil akurasi skornya dari tes 0,2, 0,3, dan 0,4. Jadi di sini untuk yang 0,2 itu akurasi skornya 0,97, tes 0,3 akurasi skornya 0,93, dan untuk tes 0,4 akurasinya adalah 0,97. Selanjutnya, karena tadi yang dataset WN udah, selanjutnya kita beralih ke dataset cancer. Kita load dulu data breast cancer, kemudian kita tampilkan datanya. Jadi di sini untuk breast cancer itu ada 5 rows atau 5 baris dan 30 kolom. Kemudian kita melakukan trend test. Lakukan trend test untuk X sama dengan cancer data sebagai data importnya, kemudian Y sama dengan cancer target sebagai data targetnya, dan selanjutnya kita lakukan trend test split data. Yang pertama dengan test size-nya itu 0,2, kemudian untuk yang kedua kita lakukan trend test split dengan test size 0,3, dan untuk yang ketiga di X-train 3, X-test 3, Y-train 3 dan Y-test 3 kita lakukan trend test split X, Y dengan test size-nya 0,4. Lalu kita melakukan standar scalar untuk menstandarisasi. Jadi di sini ada variabel SC sama dengan memanggil fungsi standar scalar. Terus kita melanjutkan dengan mentransform X-train 1 dan memasukkan ke dalam variabel X-train 1 underscore std yang udah distandarisasi, dan juga mentransform X-test 1 dan dimasukkan dalam variabel X-test 1 underscore std. Hal yang sama juga dilakukan pada X-train 2, jadi kita melakukan fit dan transform untuk X-train 2 dan dimasukkan dalam variabel X-train 2 underscore std, kemudian mentransform juga X-test 2 dan dimasukkan atau disimpan dalam variabel X-test 2 underscore std. Untuk yang X-train 3 ini juga sama, kita transform untuk X underscore train 3-nya, dimasukkan di variabel X-train 3 underscore std. Untuk yang transform X-test 3 juga sama. Selanjutnya, setelah melakukan standarisasi, kita lakukan perceptron. Nah,
kita melakukan perseptron. Di sini ada variabel PCT atau PCT sama dengan perseptron. Kita masukkan parameternya eta 0 sama dengan 0,1, random state-nya adalah 0. Kemudian kita lakukan fit pada X-train 1 STD yang udah distandarisasi tadi, Y-train 1. Kemudian hasil prediknya dimasukkan dalam variabel Y_pred 1, dan di sini kita print hasilnya dengan menggunakan format 2 angka di belakang koma untuk akurasi skor dari tes yang 0,2. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada X_train 2 STD. Ini juga dilakukan fit. Kemudian kita predik datanya dan disimpan atau dimasukkan dalam variabel Y_pred 2. Ini untuk yang tes 0,3. Selanjutnya untuk yang tes 0,4 ini juga sama. Untuk hasil predik dari X_test 3 STD itu dimasukkan di variabel Y_pred 3. Terus kita print hasilnya. Jadi di sini hasilnya untuk yang tes 0,2 pada dataset cancer, akurasi skornya itu 0,96. Untuk tes 0,3 itu akurasi skornya 0,96, dan tes 0,4 akurasi skornya 0,99. Selanjutnya di sini kita menggunakan wine bagging untuk dataset wine. Kita load dulu datasetnya, kemudian di sini ada variabel X dan Y. Jadi wine data ini untuk data input kayak tadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dan untuk yang Y, wine.target ini untuk data targetnya. Kemudian kita melakukan trend test split sesuai yang diminta pada soal. Jadi di sini test size-nya pakai 0,3 untuk soal yang ini. Menggunakan perbandingan tesnya 0,3. Terus di sini ada variabel SC yang memanggil fungsi standar scalar untuk standarisasinya. Kemudian kita lakukan fit pada X_train 1, lalu kita lakukan transform dan disimpan dalam variabel X_train 1_std. Di sini juga mentransform X-test dan memasukkan dalam variabel X-test yang udah distandarisasi. Selanjutnya, untuk soal yang kedua tadi kan kita harus melakukan bagging classifier. Jadi di sini ada variabel PCT sama dengan perseptron, kita masukkan eta 0 itu sama dengan 0,1 dan random state-nya 0. Terus di sini ada variabel BC1. Jadi sebelumnya pada soal kita diminta untuk menggunakan estimator itu 100, 200, dan juga 300. Nah, jadi di sini kita masukkan estimator yang pertama adalah 100, kemudian ini untuk X_train 1_std yang udah distandarisasi tadi, dan Y_train 1. Kemudian ini untuk Y_pred 1-nya adalah hasil predik dari X_test 1_std. Kemudian kita tampilkan dengan perintah print estimator 100 akurasi sama dengan menggunakan format 2 angka di belakang koma, dan ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Kemudian untuk yang BC2 sama bagging classifier, hanya saja di sini N estimatornya kita ganti 200, kemudian melakukan fit dengan X_train dan Y_train, X_train 1 dan Y_train
maksudnya X-Train 2 dan Y-Train 2 yang udah distandarisasi, kemudian melakukan prediksi X-Test 2 yang udah distandarisasi dan memasukkan ke variabel Y-Pred 2. Nah, ini untuk hasil estimator 200. Jadi nanti kita print hasilnya. Terus yang ketiga ini kita pakai estimator 300. Jadi di sini melakukan fit pada X-Train 3 dan Y-Train 3 yang udah dinormalisasi, lalu melakukan predik dengan X-Test 3 yang udah distandarisasi dan dimasukkan ke variabel Y-Pred 3. Terus kita print hasilnya dengan format 2 angka di belakang koma. Jadi di sini ditampilkan untuk estimator 100 itu akurasinya 0,98, untuk yang estimator 200 itu akurasinya 0,97, dan untuk estimator dari 300 akurasinya adalah 0,99. Jadi di sini dapat kita lihat untuk akurasi terbaik itu saat estimator 300. Nah, selanjutnya kita menggunakan cancer bagging. Jadi kita load dulu data cancernya sama seperti yang kita lakukan di dataset WAIN tadi. Jadi di sini hanya beda datasetnya. Lalu kita melakukan trend test split dengan test size 0,3 sesuai perintah soal dan menggunakan variabel SC untuk standar scalar. Lalu kita melakukan fit untuk X-Train 1, dilanjutkan dengan mentransform X-Train 1 dan memasukkan ke dalam variabel X-Train 1 underscore STD yang udah distandarisasi, lalu mentransform X-Test 1 dan memasukkan ke dalam variabel X-Test 1 yang udah distandarisasi, atau di sini namanya adalah X underscore test 1 underscore STD. Nah, selanjutnya kita melakukan bagging classifier. Nah, di sini menggunakan variabel PCT untuk perseptron. Etanolnya sama dengan 0,1, kemudian random state-nya itu 0. Di sini ada variabel BC1, bagging classifier, kita masukkan estimatornya 100, terus kita lakukan BC1.fit pada X-Train 1 STD, jadi dilakukan fit dengan X-Train 1 dan Y-Train 1 yang udah distandarisasi, dan melakukan predik pada X-Test 1 yang udah distandarisasi tadi disimpan dalam variabel Y underscore pred 1. Kemudian kita tampilkan untuk estimatornya, estimator 100 akurasinya, terus ini formatnya 2 angka di belakang koma. Lalu untuk yang estimator 200 di sini juga sama, kita lakukan fit dengan X-Train 2 dan Y-Train 2 yang udah distandarisasi. Lalu melakukan predik dengan X-Test 2 underscore STD yang udah distandarisasi, tadi dimasukkan ke variabel Y-Pred 2. Lalu kita tampilkan dengan perintah print estimator 200 akurasi dengan format 2 angka di belakang koma. Untuk yang ketiga juga sama. Jadi di sini yang ketiga itu kita ganti estimatornya 300. Nah, di sini hasilnya untuk yang estimator 100 akurasi 0,98 dan 200 akurasi 0,96 dan yang 300 akurasi 0,96. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang modul praktikum pada mata kuliah data mining tentang perceptron dan ensemble classification. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.